Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak, perkenalkan, nama Ibu Roisa Nurmayanti, lebih dikenalnya dengan Ibu Isa ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, dan pembelajaran 1. Nah, anak, sebelum kita belajar, mari kita baca doa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa saja sih mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Dan sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Ini mempengaruhi sikap para pejuang dan pada masa penjajahan Belanda. Sebelum kita belajar sikap kepahlawanan, nah, Ibu mau bertanya, apa sih pengertian dari pahlawan? Ya, pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Berikut adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Sikap kepahlawanan mereka tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajah. Nah, kita amati ya gambar berikut ini. Di antara pahlawan-pahlawan tersebut, tentu kalian sudah mengetahui dari mulai Cut Nyadin, Pangeran Antasari, Patimura, Sisingamangaraja, Dewi Sartika, Pangeran Diponegoro, dan Silas Papare ya. Nah, berdasarkan gambar pahlawan yang telah kamu amati, jawablah pertanyaan berikut. Dari setiap pahlawan, apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? Dan apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari para pahlawan nasional? Nah, sekarang kita baca kembali sejarah pahlawan Kapiten Patimura. Kapiten Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil direbut benteng Darmstadt di Saparua. Pahlawan Patimura menyerang dengan memperluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik, Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya, Patimura tertangkap Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1817, Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Setelah kalian membaca sejarah pahlawan Patimura, tugasnya adalah tulislah sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan raja-raja pada masa Islam. Kemudian, tulislah sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. Tulis di buku tulis masing-masing. Selain Patimura,
Indonesia memiliki pahlawan nasional lainnya, yaitu Bung Tomo. Marilah kita baca teks berikut ini. Mobil Bung Tomo mempunyai satu kaca spion. Spionnya terdapat di dalam mobil. Kaca spion menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Nah, sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang cermin. Siapkan peralatan berikut ya. Cermin cembung, cermin cekung, dan cermin datar. Cermin cembung itu ada di bagian cekungan sendok atau spion. Cermin cekung itu ada di bagian cekungan sendok. Nah, setelah kalian melakukan percobaan tersebut, lihatlah bayangan pada setiap cermin. Lalu tulislah bagaimana bayangan yang dihasilkan. Cermin 1, cermin datar itu akan menghasilkan bayangan yang seperti apa? Baiklah anak-anak, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Ibu harapkan semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa tetap semangat belajar di rumah ya. Tetap jaga kesehatan dan salam semangat dan kompak. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.